Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi, pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, di setiap minggu ada tugas pembuatan soal terkait penjelasan dan juga pembahasan jawaban dari soal tersebut di dalam mata kuliah Sistem Pakar. Nah, kali ini kita berada di minggu ketiga, berarti kita akan membuat materi dari minggu keempat. Yang dimana walaupun di sini kosong, tapi di sini sudah ada. Jadi untuk sistem pakar chapter 4 itu adalah tentang penalaran dan dalam ketidakpastian. Penalaran dalam ketidakpastian. Sekarang sebelum kita masuk langsung ke GPT, coba kita lihat dulu dari oke, kita coba bandingkan dengan dua dua AI ya kali ini ya. Satunya Gemini, satunya ChatGPT gitu. Lihat apa itu sistem apa itu apa tadi ya? Apa itu penalaran dalam ketidakpastian dalam suatu sistem. Kita, oke, di ChatGPT-nya juga kita seperti itu. Kita lihat ya. Kita lihat di Gemini, penalaran dalam ketidakpastian pada sistem pakar adalah kemampuan sistem untuk membuat kesimpulan yang logis dan bermanfaat meskipun data atau pengetahuan yang dimilikinya 100% pasti atau lengkap. Tidak 100% pasti atau lengkap. Berarti walaupun sebuah data yang ada di dalam yang kita tanya ke sistem pakar tersebut tidak lengkap, mungkin bisa dibilang ada bagian part yang kosong atau kalau di data numerik itu mungkin ada yang kosong atau mungkin di dalam suatu rules atau aturan ada aturan yang mungkin dia berpengaruh tapi tidak tertulis dan sebagainya. Nah, itu di dalam penalaran dalam ketidakpastian, sistem pakar itu bisa tetap membuat keputusan atau kesimpulan yang logis dan bermanfaat. Nah, contohnya di dalam dunia nyata, seringkali informasi yang kita dapatkan tidak sempurna. Misalnya seorang dokter mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang tidak selalu menunjukkan satu penyakit saja, ya. Atau seorang teknisi mendeteksi kerusakan mesin dari suatu yang terdengar aneh tanpa kepastian mutlak. Sistem pakar yang meniru cara berpikir manusia ahli perlu menghadapi tantangan ini. Mereka menggunakan berbagai metode matematis dan statistik untuk mengukur dan mengelola ketidakpastian. Ya, ini ada teori-teorinya. Sekarang kita coba bandingkan dengan yang ada di yang ada di GPT. Penalaran dalam ketidakpastian pada sistem pakar adalah kemampuan sistem untuk mengambil keputusan atau memberikan kesimpulan meskipun informasi atau data yang tersedia tidak lengkap, samar, atau bersifat probabilistik atau tidak pasti. Kurang lebih sama ya. Berarti dari dua AI yang berbeda, kita simpulkan kalau penalaran dalam ketidakpastian itu adalah suatu sistem pakar di mana dia dapat membuat keputusan atau kesimpulan meskipun data yang dia miliki itu tidak sempurna atau tidak lengkap. Ya, contohnya kalau di keseharian sakit sakit kepala. Nah, sakit kepala itu bisa aja murni karena sakit kepala, bisa aja mungkin karena asam lambung, bisa aja mungkin karena ada terkena hujan atau semacamnya yang membuat sakit kepala kan biasanya kan kalau kalau kata orang tua kan kalau kena air hujan bisa bikin sakit kepala atau semacamnya. Jadi sakit kepala ini bisa berbagai macam penyakit nih. Atau bisa misalkan batuk. Batuk bisa karena flu, bisa karena memang batuk aja, bisa memang karena salah makan atau sebagainya. Nah, jadi belum pasti itu em, datanya. Nah, jadi dari data-data ini, solusinya itu bisa lebih dari satu dengan tingkat keyakinan yang berbeda. Nah, makanya di sistem pakar itu harus punya mekanisme yang bernama penalaran dalam ketidakpastian.
agar tetap bisa menghasilkan kesimpulan meskipun kondisi tidak sempurna. Nah, untuk teori imanya em, di sini ada agak sedikit terminologi Fuzzy ada faktor kepastian, probabilitas mungkin ya. Retayan faktor ada, teorema bias ada, teorema Dempster-Shafer ada. Jadi yang beda cuma di teorema Dempster-Shafer sama di probabilitas. Oke, kita bahas dari yang beda dulu. Probabilitas itu menggunakan teori peluang untuk menentukan tingkat keyakinan suatu hipotesis. Contoh, jika gejala A muncul, maka kemungkinan penyakit X adalah 70%. Ya, jadi seperti itu. Dia menggunakan persentase. Dia menggunakan data numerik untuk membuat suatu kesimpulan. Nah, kemudian teori Dempster-Shafer ini mirip dengan teorema Bayes, tetapi lebih fleksibel. Ia mengizinkan representasi ketidakpastian dalam bentuk interval, yaitu rentang antara kepercayaan atau plausibilitas, dan teori ini sangat efektif ketika ada data yang benar-benar tidak diketahui atau tidak dapat dipercayai. Jadi dia membuat kesimpulan, tapi dia memberikan interval. Ya, interval misalkan tadi orang batuk, bisa jadi dia flu dengan interval mungkin kurang lebih sama seperti yang tadi di probabilitas ya. Mungkin dia flu sekitar kemungkinan besarnya 70%. Atau mungkin dia bukan flu, tapi dia murni sakit kepala karena beberapa gejala tambahan lainnya. Mungkin dia em, di interval 80% kemungkinannya dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian ada scientific factor atau CF digunakan untuk merepresentasikan tingkat kepercayaan dan ketidakpercayaan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan pengalaman pakar. Contoh, pakar menyatakan jika gejala batuk kering kemungkinan 0,8 atau 80% mengarah ke TBC. Ya. Jadi ini ya dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya dari data-data sebelumnya dia bisa menemukan seperti itu. Nah, kemudian ada teorema bias, itu metode probabilistik yang menghitung peluang suatu hipotesis berdasarkan bukti yang ada. Contohnya probabilitas penyakit X diberikan gejala Y gitu. Misalkan penyakit batuk diberikan gejala flu, penyakit sakit kepala diberikan gejala asam lambung dan sebagainya. Kemudian terakhir ada logika fuzzy, cocok bila informasi bersifat samar, tidak hanya benar atau salah, tapi bisa sedikit, sedang atau banyak. Contoh, suhu panas tidak selalu 100% benar. Di atas 38 derajat Celcius bisa saja cukup panas pada 37,5 derajat Celcius. Nah, untuk logika fuzzy, suhu panas ini kenapa kok bisa dia tidak selalu 100% benar di atas 38 derajat Celcius? Karena em, misalkan setiap orang itu disuruh merasakan suatu suhu panas. Kesensitifan kesensitivitasan kulit mereka atau tubuh mereka itu kan berbeda-beda. Jadi ada yang bisa mungkin dibilang 38 derajat itu panas, ada juga yang bilang 38 derajat itu ya belum panas, masih cukup panas doang, belum terlalu panas gitu. Pada intinya, penalaran dalam ketidakpastian memungkinkan sistem pakar untuk tetap mendekati cara berpikir manusia yang sering harus mengambil keputusan dengan informasi tidak lengkap atau samar. Jadi dia tetap memberikan kesimpulan walaupun mungkin data yang dipunya itu tidak lengkap. Nah, mengapa penalaran ketidakpastian itu penting? Pertama itu untuk meningkatkan akurasi. Dengan mempertimbangkan ketidakpastian, sistem pakar dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan nuansial, mirip dengan cara seorang ahli manusia berpikir. Yang kedua, membuat keputusan lebih baik. Sistem dapat memberikan rekomendasi yang tidak hanya berupa iya atau tidak, tetapi juga dilengkapi dengan tingkat keyakinan. Memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Jadi, walaupun mungkin eh, prediksi atau hasil dari kesimpulan yang diberikan itu belum pasti, namun dengan adanya probabilitas atau kemungkinan, itu bisa membuat seseorang yang mengalami atau yang bertanya terkait hal itu memiliki pilihan. Menurut mereka mana yang lebih cenderung diprioritaskan, karena mereka sudah memiliki jawaban dari sistem pakar tersebut. Kalau seandainya kita belum tahu apa-apa atau belum ada dapat informasi apapun, maka kita belum bisa membuat kesimpulan atau suatu pilihan akan
terjadinya hal tersebut. Kemudian yang ketiga ada memahami proses. Banyak sistem pakar yang memiliki fitur untuk menjelaskan bagaimana mereka sampai pada suatu kesimpulan, termasuk bagaimana mereka mengelola ketidakpastian. Hal ini membuat keputusan yang dibuat oleh sistem menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Jadi, walaupun dia memberikan kesimpulan, tapi sebelum kesimpulan ia memberikan juga cara-caranya atau penjelasan lebih rincinya dan sebagainya, supaya tidak menimbulkan suatu hal yang ambigu atau membuat orang menjadi tidak yakin. Oke, jadi seperti itu. Untuk materi kali ini memang dia lebih ke arah teori, penalaran tentang ketidakpastian. Sekarang kita buat. Tolong buatkan satu contoh soal dengan tingkat kesulitan tinggi tentang sebentar tentang penalaran dalam ketidakpastian di sistem pakar. Saya ingin berupa studi kasus. Oke, contoh soal studi kasus kita gunakan ini ya. Oh, kita buatkan soal pilihan ganda. Lupa ya tadi ya. Jadi kita buatkan soal pilihan ganda. Ya. Oke, kita bahas dulu soalnya. Sebuah sistem pakan medis dirancang untuk mendiagnosis tiga penyakit pernapasan utama. P1 itu tuberkulosis atau TBC, P2 pneumonia, dan P3 asma. Nah, basis pengetahuan atau knowledge base dari aturan pakar. Jika pasien mengalami batuk berdahak lama, maka kemungkinan TBC dengan CF, ya CF itu yang tadi ya, ini ya, scientific factor, karena kan disuruh menggunakan metode scientific factor ya, itu sebesar 0,7. Jika mengalami sesak napas plus demam tinggi, maka kemungkinan pneumonia dengan CF pakar 0,8. Jika pasien mengalami riwayat alergi dan plus sesak napas, maka kemungkinan asma dengan CF pakar 0,9. Jika pasien mengalami batuk kering plus sesak napas, maka kemungkinan pneumonia dengan CF pakar adalah 0,6. Dan jika pasien mengalami batuk kering, maka kemungkinan TBC dengan CF pakar 0,5. Faktanya, batuk berdahak lama dengan keyakinan pasien 0,8. Sesak napas dengan keyakinan pasien 0,9, demam tinggi dengan keyakinan pasien 0,7, dan tidak ada riwayat alergi. Berdasarkan metode scientific factor, penyakit manakah yang paling mungkin didata pasien dan berapa tingkat keyakinannya. Nah, certain faktor, kita balik lagi ke tadi, itu menggunakan merepresentasikan tingkat kepercayaan dan tidak kepercayaan terhadap suatu fakta atau aturan berdasarkan pengalaman pakar. Jadi dia menggunakan tingkat kepercayaan atau ketidakpercayaan. Nah, kemudian ada 5 pilihan jawaban ya. Ini jawabannya itu sebentar. Kita baca terlebih dahulu. Iya. Oke, jadi kunci jawabannya itu adalah A, TBC dengan CF 0,56. Nah, jadi kalau kita bahas kok bisa jawabannya adalah A. Kenapa seperti itu? Nah, di sini dijelaskan, kita asumsikan metode untuk antecedent yang berupa A and B. Kita gabungkan keyakinan fakta dengan operasi minimum. Bukti dari sebuah aturan dihitung sebagai CF bukti sama dengan CF pakar aturan dikali CF fakta.
Jika ada lebih dari satu aturan yang mendukung penyakit yang sama, gabungkan menggunakan rumus CF gabungan, yaitu CF1 plus CF2 dikali 1 min CF1. Tetapi pada kasus kali ini tidak ada lebih dari satu aturan berlaku untuk penyakit tertentu kecuali TBC atau pneumonia yang masing-masing hanya punya satu aturan relevan. Kemudian ini ada fakta dan aturan relevannya. Batuk bertahan lama keyakinan 0,8, sesak napas 0,9, demam tinggi 0,7, riwayat alergi tidak ada. Kemudian ada aturan yang relevannya, batuk bertahan lama TBC itu 0,7, sesak napas plus demam tinggi itu 0,8, riwayat alergi sesak napas itu asma 0,9, batuk kering plus sesak napas itu pneumonia 0,6, batuk kering TBC saya pakar dengan 0,5. Nah, itu dihitung. Jadi kalkulasinya 0,7 dikali saya faktanya 0,8 ya. Itu dikali menghasilkan 0,56. Kemudian pneumonia 0,8 dikali 0,7 ya. Karena minimal of 0,9 dan 0,7 itu adalah 0,7. Oke. Jadi kan sesak napasnya 0,9. Demam tingginya 0,7. Kita ambil yang minimum. Makanya kita ambil 0,7. Dikali dengan CF pakarnya itu 0,8. Ya, yang ini CF pakar. Berikut pun sama dengan yang lainnya. Nah, gabungan per penyakit TBC hanya satu aturan yang relevan. CF final TBC itu 0,56. Pneumonia hanya satu aturan relevan. 0,56 juga. Dan asma, CF final asma itu 0. Nah, karena TBC dan pneumonia sama-sama mendapat CF 0,56, terjadi tie. Nah, penyakit paling mungkin itu TBC dan pneumonia sama-sama paling mungkin. Ya, tingkat keyakinan untuk keduanya 0,56%. Dari pilihan ganda yang Anda berikan, jawaban yang paling tepat adalah A. TBC dengan CF 0,56 karena itu benar untuk TBC. Namun, penting dicatat bahwa pneumonia juga memiliki CF 0,56. Sehingga jawaban tunggal yang menyebutkan hanya pneumonia atau angka lain itu tidak akurat. Ya. Jadi ada jawaban tunggal yang menyebutkan hanya pneumonia atau angka lain itu tidak akurat. Ya. Nah, karena terjadi tie, sistem bakal sebaiknya menampilkan kedua kemungkinan. Merekomendasikan pemeriksaan lanjut atau meminta data tambahan adanya darah pada dahak, riwayat merokok, hasil X-ray, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya hitungannya. Nah, tapi untuk kali ini jawaban yang paling tepat itu adalah A, TBC dengan CF 0,56. Nah, sekarang kita masukkan soalnya ke Google Form. Kita bikin Google Formulir baru. Kita kasih nama SP SP oh, SP 03 231 SP. Coba kita lihat ya di peraturannya. Nama itu ya SP 0123. Oke. SP 03 231 037. Deskripsinya kita isi nama kita. Eh, 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 eh. Aduh, salah. Maaf ya. M Rizky P, kelasnya B, NPM-nya 231790037. Nah, pertanyaannya, kita masukin nih yang tadi. Nah, ini kita copy ini sampai ke sini. Maaf, salah. Oke, ini. Nah,
isi. Oke, bagus, sip. Nah, opsi satu kita isi dengan TBC. Nah, ini kan ada 5 ya. Nah, kita hilangkan salah satu saja, yaitu yang bagian mungkin yang E saja ya, yang kita hilangkan ya. Coba kita lihat. Kita ini aja. Ini kita select, kemudian kita hilangkan salah satu jawaban yang salah. Oke, jadi yang Asma kita buang ya, karena dia tidak muncul sama sekali ya. Tapi untuk penjelasan bagaimana cara mencarinya dan sebagainya, tetap sama seperti yang tadi sebelumnya. Nah, ini kita masukin opsi satu, kemudian kita masukin yang ini, kemudian kita masukin yang ini, dan kita masukin yang ini. Oke, ya, benar ya, TBC 0,6, 0,1, 0,3, 0,9. Oke, nah caranya, cara mencari tetap sama seperti yang tadi. Ya, TBC 0,56, pneumonia itu ada 0,56 juga. Asma tidak dapat diukur karena nggak ada ya. Kalau yang di atas tadi yang lebih lengkap lagi, yang satu ini 0,56, ini 0,56, Asma 0, dan 4 dan 5 itu tidak masuk akal. Tidak, tidak ini ya, tidak ada gitu. Jadi di antara keempat pilihan, yang sesuai, paling sesuai itu ya ini, TBC dengan CF 0,56, sesuai dengan perhitungan, ya kan, yang ada di sini. Pneumonia itu 0,556, sedangkan di sini adanya 0,81 dengan 0,92. Kalau seandainya ada 0,56 pneumonia, maka jawabannya ada dua, dan kita mungkin bukan pakai pilihan ganda, tapi pakai checkbox. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu tentang soal dan bagaimana cara menjelaskannya. Sekarang kita em, bikin kunci jawabannya. Kita jadikan ini sebagai kuis. Terus bawahnya udah. Oke, udah. Ini kita kunci jawabannya. Jadi jawabannya yang A 0,56. TBC dengan ini ya. Yang ini yang benar ya. Hilangkan satu jawabannya jelas salah dari daftar. Benar. Dan jawabannya sudah direvisi. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. TBC dengan CF 0,56. Nah, tambahkan masukkan jawaban. Nanti di sini akan saya lampirkan penjelasan oh, video penjelasan sebagai berikut. Video. Nah, video penjelasan sebagai berikut. Nah, nanti dimasukin em, nanti kita masukin ininya videonya ke sini. Video penjelasan sebagai berikut. Kita simpan dulu. Terus kita poinnya kita jadiin satu. Kemudian selesai. Jawabannya kita reshuffle ya, kita shuffle ya, kita keluarkan opsi seperti ini. Oke, jadi jawabannya yang A 0,56 17 mili dosis. Kemudian kita publikasikan, kita invite Feby ya, kita tambahkan sebagai editor. Kemudian kita tulis Assalamualaikum. Maaf mengganggu. Izin memperkenalkan diri di titik 24 jam. Izin memperkenalkan diri.
Nama saya M. Rizky P dari kelas B dengan NPM 2317007. Izin untuk mengumpulkan tugas membuat soal tentang penalaran dalam dalam ketidakpastian dari suatu sistem. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu, izin memperkenalkan diri, nama saya Iblis dari kelas B dengan NPM 2 ingin mengumpulkan tugas mengenai soal tentang terima kasih Pak, maaf mengganggu waktunya. Oke, udah, Mila sudah benar, kita kirim. Baru kemudian kita publikasikan. Ya, jadi sudah ada Pak Feby sebagai editor, sudah saya tambahkan, tampilan editor dibatasi, tampilan responden, siapa saja yang memiliki link itu bisa merespon. Saya, nanti videonya akan saya masukkan ke dalam kunci jawaban, ya di sini ya. Kita berarti, oh ini maaf, ini salah ya. Terus saya ini di jawabannya benar. Ya, oke. Nah, nanti kita masukkan videonya ke dalam sini. Jadi mungkin itu aja untuk tata cara pembuatan soal, kemudian jawabannya, dan juga penjelasan-penjelasannya. Nanti akan saya upload di YouTube, kemudian saya masukkan ke dalam kunci jawaban. Insya Allah semoga penjelasan dari pertanyaan dan juga jawabannya sudah jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.